Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan kami dari Software Simple Accounting, yaitu software laporan keuangan berbasis web, kredibel, dan juga akuntabel. Software Simple Accounting ini kami sangat support sekali untuk usaha di bidang jasa, dagang, kemudian gabungan antara jasa dan dagang, ataupun dari usaha non-profit atau nirlaba, contohnya seperti yayasan, sekolah, ataupun yang lainnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, jika tergolong ke dalam usaha tersebut, silahkan bergabung dengan Simple Accounting karena kami akan mensupport secara penuh untuk laporan keuangan yang usaha Bapak Ibu jalankan, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini kami akan memaparkan mengenai dari laporan keuangan ya. Bentuk laporan keuangan yang seharusnya sesuai dengan standar akuntansi yang ada, yang benar, tepat, dan juga akurat tentunya ya. Untuk laporan keuangan, berdasarkan standar akuntansi yang ada, seharusnya minimal terdiri dari beberapa laporan. Contohnya, seperti laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, ataupun laporan-laporan lainnya. Nah, yang terpenting adalah 3 laporan utama ini yang harus ada minimal yang harus Bapak Ibu miliki untuk membuat laporan keuangan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, jika untuk sekarang pencatatan laporan keuangannya atau pencatatan usaha yang Bapak Ibu jalankan hanya mencatatkan pengeluaran dan pemasukan saja, itu sangat keliru. Jadi harus dibenahi mulai dari sekarang. Karena laporan keuangan yang betul harus terdiri dari beberapa macam. Contohnya 3 poin penting ini, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu semuanya untuk membuat laporan keuangan itu harus sesuai dengan standar akuntansi yang ada, karena nanti akan bermanfaat bagi usaha yang Bapak Ibu jalankan. Nah, manfaat laporan keuangan ini sangat krusial bagi pemilik bisnis ataupun bagi investor untuk pendanaan atau founding nanti untuk masa depan yang akan datang, seperti itu. Karena laporan keuangan ini adalah salah satu cerminan dari kinerja khususnya usaha yang Bapak Ibu jalankan atau perusahaan yang Bapak Ibu jalankan sekarang. Sehingga harus disusun seakurat mungkin. Kemudian, untuk dari laporan keuangan juga bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk kinerja dari perusahaan yang Bapak Ibu jalankan. Selain itu, bisa juga kebutuhan untuk pajak. Ketika laporan keuangan dibuat secara akurat, maka nanti pajaknya pun akan sesuai dengan pembayaran, tidak kurang bayar ataupun tidak lebih bayar. Seperti itu. Jadi sangat berhubungan sekali dengan laporan pajak nanti yang akan dilaporkan. Nah, selain itu, ini juga akan berpengaruh pada kebutuhan nanti investor. Dikarenakan nanti bisa dijadikan untuk pengambilan keputusan untuk investasi di masa yang akan datang. Sangat krusial sekali ya. Bapak Ibu harus dipertimbangkan. Nah, kelebihannya ketika nanti Bapak Ibu sudah menggunakan di software Simple Accounting, laporan laba rugi, neraca perubahan modal, dan lainnya, ini akan otomatis secara real time terhitung saat itu juga. Jadi tidak perlu melakukan perhitungan manual seperti di Excel. Ya, seperti itu. Jadi cukup dengan mencatatkan transaksi tersebut, Bapak Ibu sudah memiliki laporan keuangan yang bisa dianalisis kapanpun, dimonitor kapanpun, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya di sini kami akan memaparkan bagaimana kemudahan yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika nanti sudah menggunakan dari software Simple Accounting. Di mana yang pertama nanti bisa mudah memonitor dan menganalisis laporan keuangan yang dijalankan. Jadi ketika transaksinya sudah dimasukkan, sudah diinput, nanti akan mudah langsung bisa menganalisis laporan keuangan yang ada karena langsung terhitung otomatis. Mau dilihat kapanpun juga bisa oleh Bapak Ibu semuanya, tidak perlu menunggu hasil perhitungan manual seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mudah melakukan tracking riwayat transaksi. Jadi nanti ketika melakukan atau mau mencari transaksi, detail setiap transaksi, yaitu pendapatan, biaya ataupun lainnya bisa dilakukan secara kapanpun dan juga akan selalu bisa di-tracking oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya yaitu mudah melihat progres, pendapatan, dan juga biaya. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa melihat progres omset dari bulan ke bulannya, dari tahun ke tahunnya, bahkan nanti akan bisa terlihat bagaimana progresnya. Kemudian juga dari biaya-biaya yang dikeluarkan, itu nanti akan terlihat, akan terbandingkan dari setiap periodenya. Kemudian setelah itu yaitu mudah dalam perhitungan aset. Di sini nanti Bapak Ibu bisa mengelola aset yang ada. Jika memiliki berapa aset, nanti akan terhitung bagaimana nilai akumulasi penyusutannya, masa nilai asetnya, nanti akan berbeda-beda seperti itu. Nah, dengan adanya software Accounting ini bisa memudahkan untuk melakukan manajemen aset yang ada. Kemudian selanjutnya yaitu mudah mengelola stok barang. Ini bisa dipergunakan
khususnya untuk dari usaha dagang. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa melakukan manajemen stok yang ada, bisa melihat saldo barang yang tersedia tersisa seperti apa. Jadi nanti akan terlihat bagaimana pergerakan stok yang dimiliki khususnya untuk usaha di bidang dagang seperti itu. Oke, nah kemudian selanjutnya di sini kita akan beralih ke bagian software nih langsung Bapak Ibu semuanya untuk menjelaskan bagaimana tampilan dari software Simple Accounting. Oke, baik. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu semuanya bisa melihat bagaimana tampilan dari softwarenya. Jadi ini adalah bentuk dari software Simple Accounting. Sebelum Bapak Ibu akan masuk ke dalam software ini, harus dilakukan login terlebih dahulu karena aplikasinya berbasis online atau softwarenya berbasis online. Jadi harus memasukkan dulu bagaimana username dan juga passwordnya. Setelah itu nanti akan langsung masuk ke dalam sistemnya. Tidak perlu melakukan instalasi terlebih dahulu. Jadi mau dibuka di beberapa perangkat pun tidak masalah. Kan bisa terbuka aksesnya seperti itu. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan satu persatu secara general dari fitur yang ada di software Simple Accounting dari berbagai menu yang ada. Di mana yang pertama di sini ada menu dashboard. Menu dashboard di sini bisa dipergunakan untuk melihat secara general hasil laporan keuangan di Simple Accounting. Ada report, ada outlook, dan juga ada history. Ya, jadi nanti ada beberapa laporan yang bisa dilihat seperti itu secara langsung general, secara instan nih, di menu dashboard ini. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya menu buku. Menu buku di sini adalah untuk membuat pengawalan atau ketika membuat pertama kali laporan keuangan di Simple Accounting, yaitu ada yang namanya menu akun buku dan juga akun buku dan saldo awal ya, atau chart of account. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa melihat di sini bagaimana tampilan chart of account yang ada. Nah, untuk chart of account ini adalah chart of account standar. Tapi nanti akan kami sesuaikan dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan ya. Jadi ini hanya sebagai bentuk contoh saja agar Bapak Ibu tergambarkan bagaimana chart of account yang ada di software Simple Accounting. Nah, contohnya adalah seperti ini. Di Simple Accounting ini nanti ada beberapa akun atau akun yang harus dimasukkan, terdiri dari 8 akun. Karena ini nanti akan berhubungan ke bagian pelaporan pajak, sehingga memudahkan untuk pelaporan pajak nanti, seperti itu. Sehingga kami akan sesuaikan akun-akunnya berdasarkan dengan standar akuntansi yang ada. Nah, contohnya seperti ini untuk gambaran, di mana ada akun aset terdiri dari beberapa bagian, mulai dari kas, bank, kemudian lagi misalkan ada piutang, sampai persediaan, jika usahanya dagang, kemudian sampai ke bagian nanti untuk aset, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada akun liabilitas, di mana di sini terdiri dari utang, kemudian lagi ada utang bank jangka pendek ataupun panjang. Nah, nanti jika misalkan ada tambahan akun atau ingin disesuaikan juga bisa ya. Jadi selain misalkan ada yang di sini mau ditambahkan juga bisa. Nanti biasanya akan kami settingkan pada saat di awal proses berlangganan di Simple Accounting. Akan kami sesuaikan betul-betul dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan kebutuhannya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya ada akun modal. Ada modal awal, ada laba rugi, ada dividen, ataupun yang lainnya. Kemudian ada akun pendapatan. Nah, di akun pendapatan ini, Bapak Ibu semua bisa melihat bagaimana pendapatan dari setiap usaha yang Bapak Ibu jalankan. Contohnya adalah misalkan usahanya jasa dan juga dagang. Nah, di bagian dagang ini Bapak Ibu bisa masukkan, dipecah lagi akunnya. Contohnya misalkan mau ada penjualan barang dagang, barang-barang tertentu dikelompokkan, itu bisa, nanti bisa disesuaikan. Kemudian misalkan usahanya ada juga jasa gabungan. Nah, bisa dimasukkan seperti ini. Nanti misalkan jasanya ada jasa pasang, ada jasa servis. Nah, itu disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, biasanya di sini nanti kami akan analisis lebih lanjut bagaimana proses bisnis dari usaha yang Bapak Ibu jalankan. Jadi jangan khawatir jika tidak bisa membuat chart of account, itu akan dibantu oleh tim Simple Accounting sehingga Bapak Ibu semuanya tinggal langsung melakukan penginputan transaksi saja seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada akun harga pokok penjualan atau HPP, nanti bisa disesuaikan juga. Kemudian ada lagi akun untuk biaya usaha lainnya ya. Nanti akan masuk biaya-biaya dari transportasi, kemudian dari biaya sewa, dari biaya kantor lainnya, ataupun yang lainnya yang sering dilakukan atau yang terjadi pada usaha yang Bapak jalankan. Nah, itu nanti akan kami sesuaikan. Sampai nanti ada akun pendapatan dari luar usaha, kemudian biaya dari luar usaha ya. Nah, inilah adalah bentuk contoh dari akun atau chart of account dari usaha yang dijalankan seperti itu. Dan tentunya nanti akan kami sesuaikan dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan. Nah, kemudian selanjutnya selain dari akun-akun ini, Bapak Ibu harus melakukan yang namanya pembuatan saldo awal.
Nah, pas saldo awal ini dibutuhkan pada saat pertama saja ketika melakukan pembuatan laporan keuangan di awal. Nanti saldo awal ini akan menentukan hasil laporan keuangan untuk ke depannya, seperti itu. Jadi saldo awal ini ditentukan hanya pertama kali saja. Untuk bulan berikutnya, tahun berikutnya itu sudah otomatis dari sistem. Nah, nanti akan kami arahkan bagaimana pembuatan saldo awal dari usaha yang Bapak Ibu jalankan. Misalkan nilai dari posisi kas, bank, utang piutang, modal, ataupun yang lainnya. Nanti akan kami arahkan seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika sudah disettingkan oleh kami, tim Simple Accounting, Bapak Ibu semuanya tinggal bisa menginputkan transaksi-transaksi yang tersedia, seperti itu ya. Transaksi-transaksi itu bisa di bagian menu input data. Di sini bisa mulai menginputkan dari menu jurnal transaksi, kemudian aktiva tetap untuk aset, kemudian ini untuk barang dagangan atau perlengkapan. Biasanya usahanya usaha dagang kalau untuk yang master inventory, barang perlengkapan, dan barang dagangan. Untuk jasa, biasanya cukup menginputkan di bagian jurnal transaksi dan juga aktiva tetap saja. Nah, di sini kami akan contohkan bagaimana dari penginputan jurnal transaksinya. Contohnya di bagian jurnal transaksi, kita bisa menambahkan transaksi yang diinginkan. Ya, contohnya tinggal melakukan saja memasukkan input transaksi dengan cara melakukan tambah transaksi, nanti akan muncul seperti ini. Tinggal dimasukkan saja tanggalnya sesuai dengan transaksinya, kemudian masukkan nomor buktinya. Contohnya kita masukkan seperti ini. Nah, ketika sudah masuk, kita tinggal masukkan keterangannya. Saya akan contohkan salah satu untuk dari agar Bapak Ibu tergambarkan bagaimana alur dari transaksinya. Misalkan kita memasukkan pembayaran gaji karyawan ya, bulan Desember. Nah, ketika kita sudah memasukkan seperti ini keterangannya, kita masukkan atau pilih pasangan akunnya. Jadi di sini tinggal dimasukkan saja pasangan akun yang memang diperlukan dengan transaksi yang berjalannya seperti apa atau yang diperlukannya seperti apa. Nah, caranya tinggal pilih akun, karena ini pembayaran gaji, jadi kita tinggal pilih akun gaji ya. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian satu lagi, kita pilih misalkan gajinya menggunakan pembayaran via apa, misalkan Bank Mandiri. Tinggal kita pilih seperti ini, nanti akan muncul juga. Nah, jadi sangat mudah Bapak Ibu semuanya dalam penginputan transaksi. Nah, kemudian untuk posting ini adalah untuk memudahkan bagi Bapak Ibu semuanya jika tidak memiliki latar belakang akuntansi. Jadi tinggal memilih posting saja dan juga memilih menambah atau mengurangi beban. Nah, jika misalkan di sini beban, maka akan menambah beban yang ada. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Bank Mandiri, ini kita pilih adalah akan mengurangi harta karena ada biaya yang dikeluarkan untuk gaji. Seperti itu. Nah, kelebihannya lagi, Bapak Ibu bisa melihat posisi terakhir saldonya. Contohnya seperti ini. Ini adalah posisi terakhir dari biaya gaji yang sudah dikeluarkan. Jadi bisa dilihat seperti ini ya. Nah, begitupun di Bank Mandiri, nanti akan terlihat bagaimana posisi terakhir saldo Bank Mandirinya. Jadi kita bisa lihat nilai posisi akhirnya. Nah, misalkan kita mau masukkan biaya gajinya, kita masukkan adalah 20 juta. Kita tinggal masukkan, kemudian kita masukkan juga di Bank Mandiri 20 juta. Nah, seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ketika melakukan penginputan dari pembayaran gaji, ini adalah transaksi yang dimasukkannya, seperti ini. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu semuanya dalam melakukan penginputan transaksinya. Nah, nanti untuk transaksi yang lain, untuk transaksi-transaksi yang khusus atau misalkan pembelian, penjualan, atau ternyata ada pendapatan jasa ataupun yang lainnya, itu nanti akan kami contohkan berdasarkan dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan. Jadi jangan khawatir jika Bapak Ibu tidak punya latar belakang akuntansi, tidak tahu cara menginputnya bagaimana, tidak tahu cara menjurnal, karena akan ada sesi pendampingan awal, di mana nanti kami akan arahkan, kami akan pandu untuk setiap transaksi yang sering terjadi atau transaksi realnya. Sehingga nanti Bapak Ibu semua mempunyai acuan untuk setiap transaksi yang dimasukkan. Jadi jangan khawatir, nanti kami pandu seperti itu. Kami pastikan Bapak Ibu semuanya bisa melakukan penginputan data sesuai dengan usaha yang Bapak Ibu jalankan transaksinya seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu bagaimana perbedaannya sebelum dimasukkan transaksi dan juga setelah dimasukkan transaksi. Nah, contohnya kita dilihat di bagian menu report, kita lihat bagian laba rugi ya. Di bagian laba rugi ini, kita lihat di bagian akun gaji. Nah, di sini adalah akun gajinya yaitu 104 juta. Ya, ini posisi dari tanggal 31 bulan 1. Nah, kita pastikan dulu ke bagian bulan Desember agar di posisi akhir.
Nah, seperti ini kita lihat. Oke, nah kemudian selanjutnya akan ada posisi gaji terakhir. Nah, ini posisi gaji yang sudah dikeluarkan selama dari sampai tahun di 2022 ini. Nah, ketika kita masukkan untuk yang 20 juta di bulan Desember 2022, kita save transaksi. Setelah ini akan masuk langsung ke jurnal transaksi, seperti ini. Nah, kemudian transaksinya akan masuk ke dalam tadi laporan laba rugi ini. Yang awalnya adalah sekian nominalnya menjadi berubah, ya. Jadi 1278, yang asalnya 1258. Nah, kelebihannya lagi, nanti Bapak Ibu semuanya bisa mengklik dari rinciannya seperti apa. Caranya tinggal diklik saja biaya gaji yang tertera, tinggal diklik nanti akan muncul seperti ini. Rincian transaksi yang sudah dimasukkan sebelumnya. Jadi nanti akan bisa ter-tracking oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti akan terlihat bagaimana total debit yang sudah dikeluarkan atau misalkan jadi saldo akhirnya nanti akan terlihat seperti itu ya. Oke, nah kemudian selanjutnya yaitu ada aktiva tetap. Nah, untuk aktiva tetap di sini, ini adalah untuk menginputkan semua aset yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya, khususnya untuk dari seperti kendaraan, bangunan, ataupun yang lainnya. Nah, ini bisa diinputkan di bagian ini. Nanti akan terlihat bagaimana penyusutan dari setiap aset-asetnya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah master inventory untuk menginputkan supplier, pelanggan, dan juga pemakai. Kemudian perlengkapan di sini untuk menginputkan semua barang-barang yang dimiliki. Contohnya barang-barang yang habis pakai, Bapak Ibu bisa memasukkan ke dalam mutasi perlengkapan. Kalau untuk mutasi barang dagangan, ini biasanya jika untuk usahanya barang dagang, bisa memasukkan dari data pembelian, data penjualan, ataupun pemakaian sendiri. Sehingga nanti akan terlihat detail dari setiap transaksi atau mutasinya. Contohnya seperti ini. Ada barangnya, ada keterangannya, ada kuantitinya, harga beli dan juga harga jualnya lengkap di sini seperti itu. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan saja transaksi yang ada, mau misalkan mau pembelian tinggal diklik nanti akan muncul seperti ini, memasukkan harga beli dan harga jual gitu ya. Kemudian misalkan mau masukkan lagi penjualan, tinggal diklik bagian penjualan, nanti akan muncul seperti ini dan otomatis langsung termuncul dari harga beli dan harga jual. Jadi tinggal dimasukkan saja kuantiti yang terjualnya. Ya, jadi sangat mudah sekali dalam pengaplikasi atau penggunaan dari laporan keuangannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada menu report. Nah, menu report di sini bisa dimasukkan atau dibuat untuk dari hasil laporan keuangan yang ada. Kita bisa lihat dari mulai data penyusutan, di sini bisa melihat data aset yang ada. Bapak Ibu jika memiliki beberapa aset yang ada, misalkan banyak asetnya, nanti akan terakumulasi di sini di sistem. Tidak perlu lagi melakukan penghitungan secara manual karena sudah dilakukan manajemen stok oleh sistem software Simple Accounting. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah akumulasi penyusutan setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap aset yang dimiliki. Karena tentunya akan ada nilai penyusutan dari setiap aset tersebut. Kalau misalnya seperti ini, Bapak Ibu sudah dapat nilai penyusutannya karena sudah dihitungkan oleh sistem. Nah, kemudian contohnya ada data jurnal. Data jurnal di sini adalah kumpulan transaksi semua yang ada di software Simple Accounting yang sudah dimasukkan. Kita misalkan bisa pilih, mau pilih misalkan pendapatan, rinciannya seperti apa. Kemudian mau melihat pendapatan khusus jasa, nanti akan muncul rincian transaksinya seperti apa. Atau ternyata mau melihat transaksi dagang, nanti akan muncul semua rincian transaksi dagang yang tersedia. Seperti itu ya. Jadi akan semua terekap dengan baik di software Simple Accounting ini. Kemudian selanjutnya ada buku besar, sama halnya seperti tadi data jurnal, hanya saja ini lebih ke bagian khusus transaksi-transaksi tertentu. Jadi ketika misalkan kita pilih pendapatan, nah nanti ini akan yang berhubungan dengan pendapatan barang saja khusus. Kalau tadi kan ada pasangan akunnya. Nah, kalau ini tidak ada seperti itu ya. Kemudian lagi ada neraca lajur. Neraca lajur ini nanti akan bisa dipergunakan untuk dari melihat posisi terakhir saldo yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Mau bisa melihat posisi kas, posisi utang, atau misalkan piutang, ataupun yang lainnya itu bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya secara di bagian neraca lajur ini, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah yang paling penting biasanya dibutuhkan untuk laporan perpajakan. Khususnya di SPT tahunan, Bapak Ibu akan melampirkan yang namanya laba rugi dan juga neraca ya. Apalagi untuk usaha CV dan juga PT ini sangat dimanfaatkan sekali ya atau dikrusial sekali dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa tinggal diambil caranya di-download atau misalkan di dalam bentuk Excel atau PDF tinggal diklik saja nanti akan muncul contohnya seperti ini hasil dari backup atau downloadnya ya.
Jadi nanti akan ada tampilan Excel yang bisa diambil oleh Bapak Ibu semuanya. Contohnya seperti ini, tampilan laba rugi dari usaha yang Bapak Ibu jalankan. Nah, bisa juga misalkan Bapak Ibu ingin langsung print. Caranya tinggal klik saja bagian printer, nanti akan muncul tampilan seperti ini, laba rugi. Ya, sudah ada hasilnya lengkap dan juga rapi tentunya. Bapak Ibu tinggal langsung print saja atau save PDF juga bisa, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, tadi untuk laba rugi sudah dijelaskan lebih rinci pada saat awal, kita berlanjut lagi ke bagian akun perubahan modal atau menu perubahan modal. Di bagian perubahan modal ini bisa melihat bagaimana perubahan modal dari usaha yang Bapak Ibu jalankan secara lengkap. Kemudian selanjutnya adalah neraca. Nah, ini adalah akun atau dari laporan keuangan yang sangat dibutuhkan karena ada namanya laporan neraca yang nanti dilaporkan ke pajak. Di bagian aktiva pasifa ini harus balance Bapak Ibu semuanya. Apalagi kalau Bapak Ibu pernah membuat di Excel, itu akan sulit untuk membuat balance antara aktiva dan pasifanya. Kalau di software Simple Accounting, ini akan mudah dijalankan langsung balance ya. Di bagian aset dan juga liabilitas dan juga modal. Nah, ini akan balance seperti ini Bapak Ibu semuanya. Jadi akan langsung balance. Bisa langsung akurat laporan keuangannya. Dan setiap transaksi yang ada, ini bisa diklik bagaimana rinciannya. Tinggal diklik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, rincian transaksi dari setiap transaksi yang ada. Contohnya Bank Mandiri ini, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ada rasio keuangan. Biasanya ini untuk melihat sehat tidaknya dari laporan keuangan usaha yang PU jalankan. Nah, biasanya kami akan jelaskan lebih lanjut pada saat proses pendampingan awal, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada progres laba rugi. Progres laba rugi ini akan dibutuhkan ketika Bapak Ibu mau melihat laporan keuangan dari setiap bulan ke bulannya. Nanti akan terlihat bagaimana progres dari bulan ke bulan, dari pendapatan, HPP, kemudian dari biaya usaha lainnya, dan lain sebagainya. Ini akan terlihat dari bulan ke bulannya dalam bentuk angka maupun dalam bentuk grafik. Seperti ini contohnya akan terlihat ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah progres neraca, sama seperti laba rugi, hanya saja fokus ke bagian neraca. Kemudian ada lagi progres pendapatan. Nah, kalau untuk progres pendapatan ini adalah progres untuk yang khusus melihat omset dari setiap bulan ke bulannya saja, khusus bulan itu saja. Nah, contohnya seperti ini. Januari berarti ada pendapatan sekitar seperti ini, kemudian April, dan lain sebagainya. Nanti bisa terlihat dari progresnya adalah di bagian grafiknya. Nanti akan terlihat seperti ini muncul. Ya, Bapak Ibu semuanya akan terlihat lebih jelas di sini grafiknya. Kemudian ada progres rasio keuangan, ada history. Nah, kalau history ini, kelebihannya lagi adalah untuk bisa membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Ketika Bapak Ibu sudah membuat laporan keuangan selama beberapa tahun, nanti akan terbandingkan laporan keuangannya seperti ini. Nanti akan mulai ada dari tahun sebelum-sebelumnya juga ada. Langsung terbandingkan seperti ini contohnya ya. Dalam bentuk grafik pun terlihat. Nah, jadi ini kan terjadi peningkatan dari tahun ke tahunnya. Dari segi pendapatan, seperti itu ya. Kemudian juga ada histori neraca, histori rasio keuangan, sama akan terbandingkan dari setiap tahun ke tahunnya. Kemudian yang terakhir adalah inventory. Nah, untuk menu inventory ini adalah melihat dari persediaan barang yang tersedia, khususnya untuk usaha dagang. Contohnya, ketika kita mau melihat mutasi barang dagang seperti apa, kita tinggal klik saja. Contohnya di bagian mutasi ini, misalkan mau melihat bagaimana penjualan, nanti akan muncul khusus penjualan seperti apa. Misalkan mau melihat lagi pembelian, tinggal diklik nanti akan muncul seperti itu. Nah, untuk melihat saldo yang tersedia, yang tersisa, ini bisa dilihat di saldo barang. Nanti akan muncul kuantiti yang tersisa seperti apa. Dan lengkap dengan kode barang dan lainnya seperti itu. Jadi akan lengkap di bagian inventory ini seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada manajemen user. Di mana manajemen user ini nanti bisa dipergunakan untuk membuat akun khusus staff atau akunting atau misalkan untuk membuat hasil laporan keuangannya untuk melihat saja. Nah, itu bisa dibuat di akun auditor. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nanti Bapak Ibu semuanya pada saat proses pendampingan awal di sini akan dijelaskan lebih runut ya. Dari mulai step by step-nya, dari mulai tahapan-tahapannya, kemudian dari proses laporan keuangan terlebih dahulu. Jadi kami akan ajarkan dari mulai proses awal laporan keuangan, chart of account, kemudian cara menginput transaksi, sampai ke bagian simulasi softwarenya. Agar Bapak Ibu semuanya betul-betul bisa atau akan menjalankan software Simple Accounting dengan baik, dengan benar, karena sudah kami pandu terlebih dahulu. Itu nanti akan ada di bagian sesi pendampingan awal di software Simple Accounting. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya akan mendapatkan
pendampingan yang komprehensif dari software Simple Accounting. Bukan hanya dari softwarenya saja, tetapi mulai dari akuntansi dan juga perpajakannya juga akan lengkap. Karena ada tim support yang nanti akan melayani Bapak Ibu semuanya di bagian sesi pendampingan awal dan juga selama berlangganan untuk kedepannya. Seperti itu ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang kami berikan khususnya kepada para pelanggan Simple Accounting. Sehingga tujuannya adalah baik untuk para entrepreneur, bagi para pengusaha ataupun yang lainnya bisa membuat laporan keuangan dengan akurat, dengan benar, dengan tepat, dan juga dengan sesuai dengan standar akuntansi yang ada. Karena nanti akan berpengaruh ke laporan pajak, ke evaluasi usaha perusahaan Bapak Ibu semuanya, ataupun ke yang lainnya akan sangat berpengaruh seperti itu.